Maino disarankan cabut dari Manchester United. Kobbie Mainoo lagi berada di fase pemain muda kena situasi klub gak jelas. Talentanya besar, potensinya nyata, tapi menit bermainnya di Manchester United belakangan justru makin seret. Dan seperti biasa, kalau MU lagi berantakan, pemain mudanya sering jadi korban tak langsung. Mainoo pun kini mulai disebut-sebut harus mempertimbangkan cabut sementara agar karirnya nggak macet di tengah jalan. Stefan Schwarz termasuk yang paling vokal. Menurutnya, Arsenal bisa jadi tempat yang lebih sehat buat perkembangan Mainoo. Kenapa? Karena di MU, lini tengah itu kayak cendol di jam buka puasa, padat merayap. Sementara di Arsenal, Mikel Arteta terkenal sebagai pelatih yang gak takut mempercayai pemain muda. Gabriel Martinelli, Bukayo Saka, Emil Smith-Rowe, semuanya berkembang dari tangan Arteta. Jadi dari sisi tempat buat tumbuh, London Utara jelas menawarkan udara lebih segar, tapi ada cerita tandingan. Ada laporan yang bilang kalau Mainoo beneran keluar, bukan Arsenal yang paling depan, tapi Napoli. Klub Serie A itu lagi kekurangan stok gelandang karena cedera pemain inti. Artinya peluang Mainoo tampil reguler jauh lebih besar. Ada juga faktor teman satu alumni, Scott McTominay dan Rasmus Højlund yang sudah duluan merantau ke Italia. Adaptasi bisa lebih mudah kalau sudah ada orang yang ngerti kultur dan tuntutan klub baru. Namun satu hal sudah jelas, Mainoo hanya siap pindah dengan status pinjaman. Tidak ada opsi beli, tidak ada kesan ingin kabur dari MU selamanya. Dia masih ingin balik, masih ingin berjuang, tapi juga sadar bahwa stagnasi di usia muda itu bahaya. Posisinya sekarang lagi di persimpangan besar. Kalau ambil keputusan salah, bisa memotong jalur karirnya. Tapi kalau ambil keputusan tepat, ini bisa jadi titik loncatannya. MU pun harus mulai jujur, apa mereka mau kembangkan pemain muda atau cuma numpuk gelandang tanpa rencana. Kepikiran balikin McTominay? Siap-siap kucur duit. Scott McTominay mungkin jadi salah satu ironi terbesar MU belakangan ini. Ketika di Inggris, ia sering dikritik dan dianggap bukan profil ideal, justru begitu pindah ke Napoli, performanya meledak. Mainnya lebih percaya diri, perannya lebih jelas, kontribusinya terasa. Wajar kalau tiba-tiba muncul pembahasan soal balik ke Old Trafford. Tapi Dwight Yorke langsung pasang lampu merah. Kalau MU mau memulangkan McTominay, mereka harus siap buang uang besar. Ini bukan lagi pemain akademi yang dijual murah. Ini sekarang adalah pemain inti Napoli dan klub Italia jelas bakal pasang tarif tinggi kalau MU datang mengetuk pintu. Selain harga, masalah lainnya justru ada di peran. MU lagi butuh gelandang bertahan murni, pemain jangkar yang bisa mengamankan area tengah. McTominay di Napoli malah tampil lebih ofensif, sering masuk kotak penalti, ikut membangun serangan, bahkan sering muncul di area yang sama sekali tidak ia sentuh saat bermain di Inggris. Dengan kata lain, dia berkembang, tapi bukan ke arah yang sedang MU butuhkan. Jadi kalau dipaksa pulang, MU harus siap dua hal, mengeluarkan banyak duit dan menerima pemain yang profilnya tidak sepenuhnya menjawab masalah tim. Rumornya tetap hidup, tapi apakah MU cukup niat buat membayar mahal demi pemain yang perannya bisa tabrakan sama rencana taktik? Di situ letak dilema besarnya. Lirik Tchouaméni sebagai pewaris Casemiro. Manchester United lagi nyari solusi jangka panjang untuk posisi nomor 6 dan nama Aurelien Tchouaméni masuk dalam radar. Secara kualitas, Tchouaméni adalah paket lengkap, kuat dalam duel, rapi saat mengamankan transisi, dan masih muda. Di atas kertas, dia seperti cetakan baru Casemiro, versi lebih modern, lebih cepat, dan lebih hemat energi. United menganggap pos itu penting karena Casemiro mulai mengalami naik turun performa dan masa depannya masih belum pasti. Tidak ada klub besar yang ingin lini tengahnya rapuh dan mencari pewaris sekarang adalah langkah logis. Masalahnya, Real Madrid. Los Blancos tidak punya alasan menjual. Tchouaméni masih kontrak panjang, masih masuk proyeksi jangka panjang klub, dan merupakan salah satu aset masa depan. Untuk mengeluarkannya dari Madrid, MU perlu dua hal, tawaran sangat besar dan argumen yang sangat kuat. Sementara kondisi finansial dan situasi internal Madrid belum mengindikasikan mereka siap melepas gelandang muda itu.
Jadi walaupun idenya keren, bawa Tchouaméni untuk masa depan, kenyataannya transfer ini lebih mendekati misi cita-cita tinggi yang kemungkinan gagal karena klub pemilik tidak butuh uang dan tidak kekurangan pemain. Singkatnya, MU boleh nyincir, tapi perjuangannya bakal panjang dan berat. Romano banting pintu spekulasi. Karim Adeyemi sempat masuk headline karena disebut-sebut dilirik Manchester United. Kecepatannya, dribblenya, fleksibilitas posisinya, semuanya terlihat cocok untuk MU yang butuh suntikan energi di lini serang. Tapi Fabrizio Romano langsung menyejukkan panasnya rumor. Tidak ada negosiasi, tidak ada pembicaraan, tidak ada kontak sama sekali. Dengan kata lain, rumor ini baru sebatas angin lalu. MU saat ini lagi fokus mengurusi lini tengah yang butuh renovasi besar-besaran. Karena itu, winger cepat bukan prioritas mereka. Dari sisi Dortmund, Adeyemi memang tidak masuk daftar jual. Tapi klub Bundesliga itu masih pakai prinsip klasik, harga tepat, semua bisa dibicarakan. Dan harga tepat itu kira-kira di kisaran 60 juta euro. Namun selama MU tidak bergerak, kabar ini cuma akan jadi gosip musiman yang hilang sebelum sempat serius. Adeyemi mungkin cocok untuk visi jangka panjang, tapi MU sendiri belum menunjukkan niat untuk memulai langkah pertama. Pada akhirnya, rumor ini tetap mengambang. Tidak salah, tapi juga belum menuju kemana-mana. Tinggal tunggu apakah ada perubahan atau cuma selesai sebagai headline yang lewat begitu saja.